Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya Mufranto Eskom. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi di mana materi tersebut berkaitan dengan integrasi sebuah aplikasi perkantoran. Nah, dan sekarang kita masuk ke fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Fitur tersebut yaitu mail merge. Apa sih mail merge? Nah, oke, anak-anakku sekalian, mail merge adalah suatu fitur atau fasilitas yang disediakan oleh aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word yang berguna untuk menghasilkan beberapa surat, tag name, label, maupun amplop menggunakan informasi yang disimpan dalam database atau lembar kerja spreadsheet, ya, atau sering kita sebut Microsoft Excel. Oke, anak-anak sekalian, ada dua dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan mail merge. Yang pertama adalah dokumen master. Dokumen master itu dokumen utama yang isinya sama untuk semua penerima. Jadi formatnya mirip ya, sama. Kita buat hanya satu saja surat. Dan yang kedua adalah data source atau sumber data, yaitu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima, misalnya nama dan alamat penerima. Data source atau data sumber dapat berupa data di Excel, akses kontak pada Outlook, dan sebagainya. Nah, di sini ada data source atau sumber data, di mana di sini ada tertulis name, nama, nilai tugas, nilai UTS di setiap kolomnya, maka disebutnya itu field ya. Di awal, nah ini awal itu field, seperti header judulnya. Dan di bawahnya itu ada setiap baris, maka disebutnya adalah record, isi dari setiap field. Nah, ini deskripsi data source. Field itu sekumpulan data yang memiliki jenis yang sama seperti field nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Record merupakan kumpulan dari beberapa field, maka jangan sampai terbalik ya. Nah, sini langkah membuat mail merger. Baik, kita langsung coba saja. Nah, di sini ada Bapak sudah menyediakan bentuk tugas dari pembuatan mail merger. Sebelumnya kita buat mail merge dalam dalam fitur Microsoft Word, dan database bisa dibuat di dalam Excel. Nah, baik, kita masuk saja ke menu mailing, kemudian ada select recipients. Di sini ada dua pilihan opsi ya, type new list dan existing list. Kalau type a new list berarti yang terbaru, belum pernah dibuat sama sekali ya. Untuk yang use as existing list berarti dia sudah mempunyai atau sudah pernah kita buat. Maka dari itu ya, untuk belum pernah dibuat, kita pilih type new list. Klik di sini. Di sini ada muncul new address list. Nah, ada title, first name. Kita rubah ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini bisa kalian hapus. Atau kita rename dulu untuk titelnya. Kita ganti menjadi nama huruf besar ya. Kemudian rename menjadi alamat. Nah, brand last name kita rubah menjadi kota. Component name kita buat menjadi kode pos. Ini yang terakhir. Nah, siap. Nah, ini yang tidak terpakai kita hapus saja. Kita delete. Jadi hanya tersedia 4 field, yaitu nama, alamat, kota, dan kode pos. Klik OK.
Nah, di sini nama ya. Sesuaikan saja nama yang seperti di database. Ntar saya tulis Budi. Ini jalan. Oke, klik OK, kemudian kita save. Nah, di sini kita save dulu. Kasih nama DB test. Oke, DB test, save. Nah, untuk mengeceknya kita coba di sini ada. Nah, insert match field berarti sudah masuk. Caranya bagaimana? Setelah itu kita buat surat. Nah, kita buat surat utama data sort ya namanya. Bukan data sort, apa namanya? Dokumen utamanya di sini. Dokumen master. Kita buat. Nah, ini surat sampai sini. Setelah itu berilah nama ke insert match field ya. Nama dengan insert match field. Contoh seperti ini. Ini Bapak hapus dulu. Nah, ini hanya contoh supaya kalian tahu nantinya bagaimana. Nah, ini untuk mengisikan nama kita harus klik insert match field nama, enter, terus insert match field, kemudian alamat dan seterusnya. Di sini ada kota ya, kota dan kode pos, terus nama juga ada, nama ada. Jadi database yang sudah dibuat itu berbentuk kurung buka siku ya, kurung buka siku dan kurung tutup siku di sini. Berbentuknya seperti ini ya. Jangan mengetik seperti ini. Nama. Ini nggak akan bisa ya. Ini salah, jadi harus menggunakan insert match field. Setelah itu kemudian tinggal preview result. Nah, maka secara otomatis nama database yang sudah kita buat itu muncul di suratnya ya. Untuk next record bisa klik panah sebelah kanan ini. Nah, yang dia otomatis akan berubah sampai 5 record. Oke, seperti itu. Untuk finish merge-nya print dokumen, kemudian all ya. Pilih di sini Bapak tulis speknya 4. Ini PDF. Nah, kemudian kita save. Di sini oke, match, override. Oke. Maka yang terjadi adalah nama sudah tercetak dengan semua yang sudah diinput ya. Dono, Kasino, Indro, dan terakhir Jojo. Oke, seperti itu. Close. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada beberapa. Biasanya kita buat menggunakan database dalam fitur Word-nya. Bisa juga kita membuatnya dengan di Excel ya. Kita buat database-nya di Excel. Oke, selanjutnya ada beberapa yang ingin Bapak tambahkan, yaitu
pada pembuatan mail merger ini bisa digunakan dalam membuat kartu nama. Contoh, misalkan Bapak buat kartu nama ya, ini. Ini cukup ini satu ya. Nama, nah, plus oke, dan ini kita buat fotonya saja ya. Insert, shape, kita gunakan foto di sini, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kali kita buat adalah database-nya. Database-nya kebetulan Bapak sudah membuatnya ya. Database-nya yaitu seperti ini, simple, nama, kelas, dan gambar. Ini namanya ada 4 ya, Pororo, Kong, Dedi, dan Poppy. Ini nama-nama kesukaan anak Bapak nih. Mungkin seperti ini asal aja sebagai sampel. Dan berikut juga sudah Bapak download untuk nama-nama setiap gambarnya, fotonya ya. Jadi nanti ada gambar di kartu. Oke, untuk memudahkan kita dalam melakukan penginputan, Bapak masukkan ini 1 JPG, 2 JPG, 3 dan 4 JPG. Jadi tidak terlalu panjang. Oke, langsung kita coba untuk menggunakan mail merger. Klik mailing, kemudian select recipient. Nah, ini use exacting list yang sudah disebutkan, yang sudah dipelajari ya, yang sudah dijelaskan maksudnya. Kita gunakan exacting, berarti yang sudah pernah dibuat. Cari folder yang sudah ada. Nah, ini Bapak sudah ada kebetulan. Klik open. Nah, oke, ada select tabel. Kita untuk memastikannya, kita lihat sudah ada ya nama. Nah, sip. Oke, selanjutnya klik nama, kemudian klik kelas. Nah, untuk gambar di sini kita memastikan patch-nya atau lokasi si gambar tersebut. Caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti ini. Kamu klik insert, kemudian ada quick path ya. Pilih field. Nah, di sini ada field-nya namanya nih. Klik add text. Ya, field, kemudian ada include picture. Cari include picture. Untuk file name atau URL, kita harus mengcopy pastekan dokumen yang ada di sini. Nah, misalkan Bapak sudah buat dokumennya yang ada gambarnya ya, ini copy, kemudian pastekan di sini, kemudian ketik nama yang ada di folder. Misalkan tadi 1 JPG ya, 1.jpg. Oke, seperti ini ya. Klik OK. Nah, muncul ya. Tuh. Seperti itu.
Nah, pada saat kita menggunakan preview result, maka akan terlihat tampil, maksud Bapak tampil nama dan kelas. Tetapi untuk pada saat record ini picture-nya tidak akan berganti. Ya, kenapa tidak berganti? Karena statis yang kita kirimkan itu yang barusan tadi di insert sama quick part field ini statis, dia hanya menampilkan satu titik JPG ya, gambar apa nih, Pororo ya, walaupun kita sudah mengklik next recordnya. Bagaimana caranya supaya pada saat next record diklik gambar pun akan berubah? Oke, caranya kamu klik Alt 9, Alt F9 ya, Alt F9. Nah, maka akan muncul seperti coding ya. Nah, coding seperti dalaman dari backend dari si Word-nya ini. Nah, setelah itu satu JPG-nya ini kita blok, kemudian pilih mailing, insert gambar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Kemudian Bapak masuk ke web untuk forum Microsoft Office ya. Nah, kita lihat di sini. Include picture if true. Nah, file path berarti lokasinya. Ini lokasi yang sudah kita copy. Kemudian image adalah ekstensi si gambarnya. Ya, kemudian setelah itu adalah backslash D. Oke. Kita masuk lagi ke Word-nya. Oke. Nah, dari tanda kutip ini kita blok, ya, kita blok, kemudian tekan Ctrl F9. Nah, setelah itu di sini tertulis ya, dari include picture kurung kurawal if true, sama ya seperti yang ada di sini, if true. Oke, balik lagi. Nah, jika ini huruf kecil, huruf besar, kapital, bebas ya, tidak masalah. If true, kemudian di Bapak perbesar. Nah, ini mega format kita hapus sampai bintang, yaitu dengan menambahkan D seperti itu. Ini sama ya. Nah, ini D. Nah, oke, setelah itu kita rapikan dulu sebentar. Nah, rapikan. Setelah itu klik Alt 9 atau tekan, maksud Bapak tekan F9 untuk kembali di awal ya, F9. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa merecordnya. Next record. Nah, berubah ya. Tuh, record berubah sesuai apa yang kita linkkan. Nah, oke, kira-kira seperti itu anak sekalian. Nah, ini bisa dikembangkan oleh kalian semua, entah itu membuat sertifikat atau membuat kartu peserta, atau membuat token, atau membuat apapun itu bisa menggunakan fitur mailing ini ya, mail merger. Oke, terima kasih. Paling untuk penjelasannya dari materi mail merger sampai sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.